Waduh, apa nggak bahaya tuh Pak pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang membahas tentang nuklir, apalagi bawa-bawa tentang negara nih, yaitu Iran. Apalagi bersih tegangnya Iran dan juga Israel, belum lagi di wilayah Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Dubai, terus kemudian ada Suriah dan juga Arab Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya deh, Lebanon, belum lagi milisi Syiah Houthi, kemudian Hizbullah, dan lain-lain. Ini langsung nih, videonya langsung di-cut oleh salah satu mungkin editor atau operator istana, terus dialihkan kepada iklan. Videonya viral banget dan netizen lagi-lagi ya, kebagi dua. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Katanya itu sih bahaya banget. Belum lagi menyinggung tentang Indonesia nih, apakah Indonesia pantas memiliki senjata nuklir atau simpelnya pengelolaan nuklir untuk sumber daya kehidupan deh gitu, misal pembangkit listrik, tenaga nuklir, dan lain sebagainya. Nah, uji coba ini sendiri sudah menjadi kontroversi dan sudah menjadi pembahasan di PBB tentunya, bahwa negara-negara yang tidak terkait perang dunia kedua alias pemenang perang dunia kedua memang dilarang untuk menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Ihsan Patel di IPTV. Nah, ngomongin tentang senjata nuklir memang gak akan habis-habis ya. Apalagi kalau udah nyinggung salah satu negara. Kemarin nih, Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah mengklarifikasi lewat sosial media bahwa Iran memang dari dulu tidak pernah menggunakan atau tidak pernah mengadakan nuklir sebagai senjata. Akan tetapi nih, dari pihak pemerintah Indonesia belum juga mengklarifikasi tentang pernyataan Pak Prabowo itu. Belum lagi kemarin nih, pernyataan Pak Prabowo Subianto yang ingin menjadi juru damai, bukan juru selamat ya. Yang pengen banget jadi juru damai konflik antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Di situ Bapak Presiden Prabowo Subianto masuk tuh berita nasionalnya Korea Selatan. Tapi gue nggak akan bahas tentang kontroversial dari pidato yang kedua ya. Yuk kita bahas tentang nuklir Iran dan gimana sih andai Iran punya senjata nuklir, punya senjata massal, pemusnah massal, kira-kira bahaya untuk Timur Tengah, untuk dunia, dan juga untuk ekonomi global itu seperti apa? Yuk kita bahas. Pertama-tama kita lurusin dulu ya, bahwa memang secara pengakuan dari pemerintah Iran, Iran itu tidak menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Tetapi Iran menggunakan nuklir sebagai energi damai. Ya, untuk pembangkit listrik, pengayaan bahan energi, dan lainnya mungkin kita nggak tahu. Maksudnya definisi itu sendiri saya kurang begitu mempelajarinya. Akan tetapi pemerintah Iran sudah mengklarifikasi dari tahun-tahun lalu ya kan, bahwa tuduhan Amerika Serikat kepada Iran bahwa Iran menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah massal ini batal dan ini tidak benar. Itu hoax ya, kata pemerintah Iran. Tapi kenapa sih Pak Prabowo nyebut Iran? Karena di dunia nyata semua negara emang curiga. Badan Nuklir Dunia seperti IAEA juga berkali-kali bilang Iran memperkaya uranium sampai level yang udah nggak wajar banget buat pembangkit listrik. Nah, terus Pak Prabowo nyambung ke ASEAN. Beliau bilang katanya negara lain tuh pengen punya nuklir, masa Indonesia enggak? Padahal kita ini punya fakta integritas ya, fakta integritas ASEAN, ASEAN WFZ. Traktat Kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir. Artinya semua negara ASEAN sepakat nggak boleh ada yang punya, nggak boleh ada yang nyimpen, dan nggak boleh ada yang uji coba. Jadi poin kita bukan Indonesia harus punya atau enggak. Poinnya itu kalau salah satu negara di Timur Tengah, katakanlah Iran ya, beneran punya senjata nuklir, apa nggak bahaya tuh bagi dunia? Terus kita masuk ke salah satu poin inti nih. Bagaimana kalau misal Iran punya senjata nuklir? Ini what if aja ya. Kalau Iran punya senjata nuklir, akan berefek kepada domino persenjataan. Nah, ini dia nih istilah yang keren banget. Domino persenjataan apa nih bang? Jadi gini, andai Iran punya senjata nuklir, pasti Arab Saudi sebagai musuh utamanya di Timur Tengah itu pengen banget juga mengadakan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Seperti kita ketahui bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi itu cukup lumayan dekat. Beberapa kali Arab Saudi meminta penjagaan bahkan Mekah dan Madinah kepada pemerintah Amerika Serikat.
pembelanjaan alutsista juga kepada Amerika Serikat. Bahkan ada pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi adalah mitra paling strategis bagi Amerika Serikat. Bahkan sekarang katanya Israel juga berupaya dan melobi Arab Saudi untuk mendapatkan diplomasi yang lebih keren lagi dan diplomasi yang lebih erat lagi. Walaupun pemerintah Arab Saudi katanya mengatakan bahwa tidak akan mungkin tercapai kesepakatan perdamaian antara Arab Saudi dengan Israel kalau Palestina tidak diberikan hak kemerdekaannya. Nah, belum lagi nih, negara-negara Timur Tengah lain seperti Mesir juga pasti pengen nih, karena beberapa musuh di Timur Tengahnya juga, atau ya perang agak dinginnya gitu di Timur Tengahnya juga ada. Belum lagi Turki, yaitu salah satu negara yang diapit oleh dua benua, Asia dan juga Eropa. Ini adalah negara yang strategis, pasti pengen juga nih punya senjata nuklir. Jadi domino persenjataan ini bahaya banget kalau dibiarkan. Ketika Iran memiliki senjata nuklir, waduh, beberapa negara Timur Tengah lainnya termasuk Israel tidak akan pernah tinggal diam untuk menjadikan Iran sebagai negara superpower di Timur Tengah. Yang kedua, yang gak kalah menariknya adalah Israel pasti bereaksi keras. Seperti kita ketahui ya, konflik Iran versus Israel ini itu sudah dari puluhan tahun yang lalu. Memang pemicunya adalah milisi Syiah yang ada di Lebanon, yang representatif daripada kelompok Hizbullah, dan juga Hamas yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza, adalah sokongan terbesar dari Iran. Nah, ini adalah hal yang menjadikan Israel terus-terusan tidak menyukai rezim Ali Khomeini yang tentunya rezim sekarang ini, bukan rezim Shah Reza Pahlavi yang revolusi Iran tahun 1971 itu ya. Nah, karena Israel ini tidak mau tinggal diam, pasti Israel akan mengupayakan mati-matian agar peperangan antar Israel dan juga Iran bakalan tetap terus terjadi. Baik itu perangnya tanpa senjata atau perang hanya ya cyber mungkin. Israel itu punya doktrin namanya Begin Doctrine, yang intinya nggak akan membiarkan musuh punya nuklir. Dulu Irak mau bikin reaktor nuklir tahun 1981 aja langsung dibom tuh sama Israel. Nah, Suriah juga sama tuh di tahun 2007. Kalau Iran beneran punya, kemungkinan besar Israel akan melakukan preemptive strike, serangan duluan. Bayangin perang Israel versus Iran, tapi sekarang dua-duanya punya kemungkinan nuklir. Itu bahaya banget deh buat Timur Tengah. Yang berikutnya adalah perang proksi makin berani. Seperti kita ketahui ya, milisi Syiah yang ada di Lebanon seperti Hizbullah, kemudian yang ada di Yaman seperti kelompok Houthi, kemudian ada juga beberapa milisi Syiah yang ada di Irak dan juga ada di Suriah. Ini sangat amat berbahaya banget jika Iran memiliki senjata nuklir. Bayangkan siapapun negara yang akan menyenggol dan yang akan memusuhi Iran, baik itu Arab Saudi, Israel, ataupun negara-negara Timur Tengah yang lainnya, akan berpikir ulang nih. Ini kayaknya bukan lagi eskalasi politik, tapi eskalasi nuklir. Perpecahan kecil saja bisa menjadi besar. Dan kalau misal Iran terus-terusan membombardir dan memiliki senjata nuklir, ini akan membahaya kawasan Timur Tengah itu sendiri. Ya udah deh, itu untuk kawasan Timur Tengah dan juga global ya. Bagaimana kalau sudut pandang tentang ekonomi ini? Kalau dari kacamata perekonomian, apa sih bahayanya jika Iran memiliki senjata nuklir? Yang pertama, yang gak kalah menarik adalah harga minyak akan melonjak luar biasa besar hingga 40%. Kenapa? Karena Selat Hormuz adalah selatnya Iran. Di situ perdagangan ataupun pengayaan minyak dunia itu berasal dari Selat Hormuz. Dan jalur itu dikuasai oleh Iran. Itu memang selatnya Iran. Bayangkan, harga minyak dunia itu bisa mencapai $150 per barel. Wah, ini sih akan berdampak ke global ya. Di Indonesia saja misal akan terjadi kenaikan dan kelangkaan BBM secara gila-gilaan. Ini bahaya banget untuk perekonomian kita juga nih. Yang berikutnya itu yang tadi ya masalah ekonomi. Yang berikutnya yang gak kalah penting adalah perpecahan dunia itu makin tajam dan makin mengerucut. Apa sih bang contohnya? Contohnya gini deh, Amerika Serikat pasti bakalan mensanksi Iran lewat PBB dan lewat apapun itu organisasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat akan diboikot massal oleh seluruh negara yang dikuasai oleh Amerika Serikat atau yang bermitra dengan Amerika Serikat.
Kemudian Rusia dan juga China sebagai sekutu daripada Iran akan melawan nih, akan membuat hak veto juga di PBB seperti China mungkin. Mereka akan mengatakan bahwa ya Iran berhak memiliki senjata nuklir karena itu adalah sistem pertahanan dirinya Iran dan kita nggak boleh ganggu gugat tentang kepentingan nasionalnya Iran. Amerika Serikat juga tanpa diam-diam lagi, tanpa ragu lagi untuk terus-terusan menghajar kedua negara ini, yakni Rusia dan juga China. Ini menjadi eskalasi politik dan juga nuklir yang akan semakin besar. Wah, bahaya banget deh kalau misal ini bisa terjadi, bisa sampai berdampak ke China dan juga Rusia juga ya. Dan yang paling mematikan dari perkara ini adalah perang nuklir bakalan amat sangat terjadi. Kemungkinan besarnya besar banget jika Iran memiliki senjata nuklir. Wah, pembahasannya gimana nih? Ini yang paling kita takutin banget nih. Dulu waktu perang dingin, Amerika versus Rusia sama-sama punya nuklir. Tapi nggak dipakai karena mutual assured destruction. Kalau gue nembak, gue juga mati. Masalahnya Timur Tengah itu beda. Konfliknya nggak rasional. Ada emosionalnya, ada agama, ada sejarah gitu kan. Resiko salah hitungnya atau kelompok teroris dapat akses itu jadi jauh lebih tinggi. Sekali ada yang kelepasan, efek radiasinya nggak cuma di Timur Tengah. Angin, laut, rantai pasok dunia juga kena semua. Nah itu ya, betapa pentingnya kita memahami bahwa andai Iran memiliki senjata nuklir, bahayanya bisa sampai ke Indonesia juga. Loh, apa dampak bagi Indonesia? Tadi itu ya, BBM bisa naik karena harga minyak dunia akan terus-terusan melonjak tinggi. Dan yang kedua adalah posisi Indonesia, apalagi sekarang yang dibawa pemerintahan Prabowo Subianto, kurang akrab banget ya pemerintahnya dengan Iran. Berbeda ketika zaman Jokowi ataupun zaman Megawati. Agak pro ke timurnya masih ada lah. Sehingga politik bebas aktif Indonesia itu betul-betul akan diuji. Apakah pro kepada Amerika Serikat dan juga sekutunya, atau akan pro kepada timur seperti Iran, Rusia, dan juga China. Nah, Indonesia memang punya konflik tersendiri nih di dalam negeri. Ya, sebagaimana kita tahu lah ya, pemerintahan kita punya PR tersendiri yang begitu besar. Ditambah lagi dengan Iran akan punya atau seandainya punya senjata nuklir. Ini juga bahaya. Tapi ingat ya, ini kontennya tentang seandainya Iran punya senjata nuklir. Ya udah, kapan-kapan gue akan bahas lagi tentang berbagai permasalahan yang ada di global maupun yang ada di domestik. Yuk kita sama-sama berpikir secara realistis dan juga objektif ya tentang apa yang berkembang selama ini. Nah, akhir kata gue Ihsan Patel, gue bakalan bahas-bahas terus ya. Gue pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cerdas berpikir,